Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini kita berada. Saya percaya dengan iman bahwa kita semua pasti diberkati Tuhan. Dan mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan bersama dengan keluarga kita dimanapun kita berada. Mari bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Dan biarlah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami mau tetap katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, bahwa penyertaan itu ya dan amin di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dengan iman percaya katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
Ku mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Kipasi kita lapas. Kira sabasya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, yuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan itu senantiasa melimpah atas setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Tuhan, dimanapun kita berada, yuk bertepuk tangan bersama-sama. Di
Kau baik Tuhan. Kau baik Bapa. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Oh baik Tuhan. Keagunganmu, kedahsyatanmu, kebantahan cari dan karunia, kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah ciptakan karyamu, sungguh tiada taranya, kami nyatakan Yesus mulia. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari lebih lagi kita memuji Tuhan, lebih lagi kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mulia bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang.
bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita, menjadi rema di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Bapakku yang baik. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dalam hadirat
saat ini hanya kepada Tuhan. Dia Allah sumber, segala sumber kehidupan kita. Dia Allah sumber, segala sumber dalam keluarga kita. Mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih lagi angkat pujian ini, katakan, Kau tunjukkan kasih setia. Kau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar tetap setia kepadamu ya Tuhan. Lewati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau tetap Tuhan yang baik buat kami, buat keluarga kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai buat Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Bahkan kasih penyertaannya, pemeliharaannya itu nyata dalam hidup kita. Mari aku mengalami Tuhan lebih lagi. Sembah Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Tetap arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Never
Shikarala bala 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 bala. Shikarala bala bala. Mari terima pengurapan yang baru. Terima kekuatan yang baru. Terima sukacita yang baru. Terima anggur yang baru daripada Tuhan mengalir. Shikirala bala 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 bala. Kirala bala 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 bala. Shikirala bala bala bala. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh meninggikan Engkau. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh rasakan akan hadirat-Mu yang kuat, yang melingkupi setiap hidup kami. Bapa di surga, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk kami terima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Kau urapi setiap kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mencerna dan dapat semakin mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami, juga kepada keluarga kami. Terima kasih Bapa, Engkau urapi juga hamba-Mu. Biarlah kuat kuasa otoritas dari tempat yang maha tinggi penuh atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari katakan sama-sama, amin. Terima kasih buat seluruh tim pujian yang luar biasa memberkati setiap kita hari ini. Shalom saudara, saya percaya kemurahan Tuhan limpah buat setiap kita. Saudara, pada hari ini saya akan mengajak setiap kita belajar dengan tema kunci memiliki keluarga yang berbahagia dan diberkati. Saya ulangi saudara, hari ini kita akan belajar dengan tema kunci memiliki keluarga yang berbahagia dan diberkati. Jadi bukan hanya berbahagia, tetapi keluarga kita juga diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saudara, mari saya mengajak setiap kita bersama-sama membuka di Mazmur pasalnya yang ke-127. Ayatnya yang pertama. Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Nyanyian siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kunci yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami dan menerima atau memiliki keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Tuhan kita jadikan yang terutama bagi keluarga kita. Dan keseluruhan hidup daripada keluarga kita, kita mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Lalu bagaimana saudara caranya kita menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita? Mari coba kita buka bersama-sama Mazmur pasalnya yang ke-128. Ayatnya yang pertama. Minta kunci ke Mas Lian. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita? Mazmur 128 ayat yang pertama berkata demikian. Nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi yang pertama, bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita? Sebagai anggota keluarga, hendaklah kita memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Setuju katakan amin. Saudara, takut akan Tuhan itu memiliki arti bahwa ada rasa hormat, rasa kagum kepada Tuhan. Sehingga itu membawa dan berdampak bagi setiap kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan ini di dalam segala aspek kehidupan kita.
Ada takut akan Tuhan yang melekat dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan berarti kita belajar memiliki kehidupan yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan melalui Alkitab. Melalui firman-Nya. Sehingga saudara, kalau setiap anggota keluarga kita, baik suami, istri, anak-anak, hidup takut akan Tuhan, saya percaya kehadiran Tuhan akan sangat nyata di dalam kehidupan dan keluarga kita. Dan rasa takut akan Tuhan ini akan membawa perjalanan kehidupan kita secara pribadi maupun keluarga mengalami banyak perkara yang ajaib, mengalami banyak pertolongan Tuhan yang ajaib. Apalagi saudara, hari-hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang ada di sekitar kita. Kita masih ada di masa pandemi yang belum tentu tahu kapan akan berakhir. Di luar sana masih banyak keluarga-keluarga yang mengalami ketakutan. Apalagi minggu-minggu ini kita memasuki masa PPKM. Ya, kita sebagian harus tinggal di rumah untuk bekerja melalui rumah. Ada yang sebagian mengalami PHK. Ada yang sebagian mengalami sakit penyakit terpapar oleh COVID-19. Ada begitu banyak kegentaran yang terjadi di luar sana. Mungkin juga di antara kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Tapi satu perkara, orang yang takut akan Tuhan akan selalu melihat. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu mengerti dan percaya dan berkata, Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin saudara. Saudara, lalu berkat apa ketika orang itu takut akan Tuhan? Mazmur 128 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-6. Berkat yang diterima oleh orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Lalu poin yang kedua saudara, bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah membangun mezbah keluarga. Mezbah keluarga berbicara mengenai adanya tempat di mana Tuhan ditinggikan oleh semua anggota keluarga. Ya, di mana pada saat melakukan mezbah keluarga itu, kita seluruh anggota keluarga akan bersama-sama semakin hari hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Serta kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya percaya ketika di dalam keluarga-keluarga kita membangun mezbah keluarga, di situ akan ada hadirat Allah yang luar biasa. Sebagai contoh saudara, di dalam Kejadian 8 ayat 18. Ya, saya akan bacakan dulu, nanti saya akan singkat ceritanya. Kejadian 8 ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Melompat ke ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram,
Dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara, Nuh waktu itu, dari awal dia ketika mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang besar, untuk sebuah misi penyelamatan yang luar biasa. Karena Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah. Nuh taat dan Nuh tidak bekerja sendiri. Nuh melibatkan seluruh anggota keluarganya untuk bersama-sama membangun bahtera tersebut, saudara. Sehingga suatu ketika bahtera itu jadi dan siap untuk dipakai, dan Tuhan mulai mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang. Sehingga akhirnya semua penyelamatan yang diselamatkan itu masuk dalam bahtera, juga keluarga Nuh. Singkat cerita, banjir datang dan mereka diselamatkan. Dan yang luar biasa, saudara, setelah selesai misi penyelamatan itu, ketika Nuh keluar dari bahtera bersama dengan istri dan anak-anak serta menantunya, mereka berkumpul. Yang pertama mereka lakukan adalah apa? Mempersembahkan korban. Ada mezbah di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara baca di ayat selanjutnya, Tuhan begitu mencium bau korban bakaran yang dipersembahkan itu. Tuhan sangat suka. Sehingga Tuhan menyatakan janjinya tidak akan pernah menghukum manusia lagi dengan air bah. Saudara, ketika keluarga kita ada mezbah keluarga, berbicara ada pujian, penyembahan, doa, firman yang senantiasa mengalir dalam keluarga kita untuk Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, sesuatu yang besar pasti terjadi. Berkat apa yang didapat ketika kita membangun mezbah keluarga? Yang pertama, memiliki gaya hidup yang takut akan Tuhan. Sehingga anggota keluarga dapat belajar semakin mengenal Allah, belajar semakin tekun dalam doa, belajar semakin tekun dalam memuji dan menyembah Tuhan, serta belajar akan firman. Yang kedua, saudara, meningkatkan rasa keterikatan dan menjaga komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga. Luar biasa, saudara, ketika kita mengadakan mezbah keluarga. Karena di tempat itu kita bisa ngobrol. Kita kalau ada masalah bisa saling menyelesaikan. Ya. Dan mezbah keluarga ini mungkin bisa diperlebar lagi. Melibatkan dengan anggota-anggota keluarga besar kita. Itu akan menjadi sesuatu yang besar dan dahsyat. Karena di tempat itu ketika hadirat Allah turun, ada sukacita, damai sejahtera, ada keterikatan hati antara satu anggota keluarga dengan keluarga yang lain. Dan itu luar biasa. Jadi yang pertama, kunci yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang diberkati dan berbahagia adalah menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Lalu kunci yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang diberkati dan berbahagia? Mari saya mengajak setiap kita membuka di Mazmur pasalnya yang ke-133 ayatnya yang pertama. Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami
Kaulah segalanya. Mazmur 133 ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kunci yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang diberkati dan berbahagia adalah adanya unity atau kesatuan hati di dalam anggota keluarga. Saudara, unity atau kesatuan hati dari seluruh anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak akan membawa berkat Tuhan yang luar biasa, akan membawa berkat Tuhan yang besar. Karena di dalam unity atau kesatuan itu saudara, ada tujuan yang pasti, ada kesepakatan, ada keinginan, ada pengharapan yang sama, yang dapat kita wujudkan bersama-sama di dalam kesatuan hati. Dan yang terutama di dalam kesatuan hati antar anggota keluarga, di situ ada kehadiran Tuhan yang luar biasa. Matius 18 ayat 19-20 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Keluarga yang bersehati, keluarga yang bersama-sama, keluarga yang memiliki kehidupan yang sehati, itu akan menghadirkan Tuhan, itu akan menyatakan kehadiran Tuhan yang besar. Jadi pertanyaan, bagaimana cara kita membangun kesatuan hati di dalam keluarga? Karena memang saudara, di dalam anggota keluarga yang mungkin terdiri dari suami istri, ya, kalau yang sudah ada anak berarti tambah suami, istri, dan anak. Itu merupakan 3 pribadi atau lebih. Ya kalau anaknya 1 berarti 3 pribadi, kalau anaknya 2 berarti 4 pribadi. Dan saya percaya setiap orang diciptakan itu unik. Pasti memiliki karakter masing-masing. Saya punya 3 orang anak. Dari anak yang pertama, kedua, dan ketiga, itu memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Ya, kalau yang pertama itu orangnya cenderung pendiam. Yang kedua itu detail orangnya. Kalau ada apa-apa atau mau pergi kemana, dia sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Bahkan dia list semua apa yang mau dia bawa, ya baju yang mau dia bawa, kemudian dia mau bawa apa saja itu detail sama dia dan dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi ketika waktunya akan berangkat pergi, semua sesuatunya sudah siap. Kalau yang kecil saudara, easy going. Jadi dia orangnya happy, ya, anaknya ceria, dan dia bisa masuk ke dalam semua perkumpulan walaupun level umurnya berbeda. Saya berkata ini anak yang luar biasa. Ya, kalau jadi hamba Tuhan, dia cocoknya memang jadi penginjil. Jadi dia begitu masuk ke tempat atau di daerah mana saja, dia cepat sekali beradaptasi. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika kami kesempatan ada di Jakarta, di dalam sebuah ibadah, dan di dalam ibadah itu saudara, yang memiliki gedung itu adalah orang Indonesia asli, ya, tapi keturunan. Dia punya anak, beberapa anak, dan teman-teman anak-anaknya itu, dari kecil itu mereka itu apa? Diajar dengan bahasa Inggris. Lah anak saya kan bahasa Inggrisnya juga enggak ngerti, baru kelas 1 waktu itu ya. Dan bisanya cuma bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Begitu dia masuk ke dalam kumpulan itu saudara, dia tuh nggak canggung, padahal yang di sana bos ya toh. Anak saya cepat beradaptasi dan terus pokoknya gabung gitu aja. Lalu saya tanya, kamu tadi mainan apa? Yus pokoknya aku gabung aja Pak. Aku ya nggak ngerti mainan apa, tapi aku nikmati permainan itu. Itu anaknya easy going, gampang sekali beradaptasi. Ya, di dalam keluarga
ada begitu banyak perbedaan. Tetapi yang Tuhan mau, ada unity yang lekat. Lalu bagaimana cara membangun kesatuan dalam keluarga? Yang pertama saudara, Kolose 3 ayat 14 berkata seperti ini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bagaimana sebuah keluarga bisa diikat dalam kesatuan hati? Harus ada kasih yang besar, yang mengikat, yang mempersatukan. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini saudara, saya berusaha coba browsing mengenai keluarga. Ya, banyak sekali. Tapi ada satu hal yang saya dapatkan dari seorang pakar psikologi dan konselor pernikahan yang bernama William F. Harley, JR, PhD. Ya, dia melakukan eksperimen atau survei kepada 800 pasangan. 800 pasangan itu tidak sedikit loh saudara, itu banyak. Dan ketika 800 pasangan itu tentunya terdiri dari suami dan istri, pria dan wanita. Bukan pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Tetapi ini pasangan yang benar, laki-laki dan perempuan. Dan dia membuat sebuah survei dan akhirnya dia menemukan sebuah fakta yang luar biasa. Yuk kita simak sama-sama. Ya, fakta yang pertama, dalam hal berinteraksi dan berhubungan. Ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan saudara. Istri itu ingin diperlakukan lembut. Istri memiliki kebutuhan untuk diperlakukan dengan kelembutan, kelekatan, penuh cinta. Dan suami-suami bisa memberikan ini kalau suami bisa mengungkapkan apa yang dirindukan oleh istri ini dengan apa saudara? Memeluk, memperhatikan, mencium. Mungkin kalau sekarang ya karena mungkin sama-sama sibuk menelepon atau chatting. Apalagi kalau istri membutuhkan bantuan, cepat-cepat sigap untuk membantu istrimu. Saudara, saya ini laki-laki, tapi kesukaan saya adalah seringkali membantu istri saya memasak, saudara. Jadi kalau saya lihat istri saya kecapean gitu, ya, saya senang mempersiapkan makanan kepada keluarga. Jadi saya masak, saudara. Saya enggak malu. Dan saya tidak alergi masuk ke dapur. Saya masak, saya mempersiapkan segala sesuatunya. Dan itu yang membuat istri saya semakin jatuh hati dengan saya. Amin. Lalu saudara, kalau pria itu apa yang diinginkan oleh pria? Kebutuhan utama pria adalah seks. Jadi mari ibu-ibu perhatikan kebutuhan pria ini. Ya. Karena kalau kebutuhan pria ini engkau penuhi dengan baik, dengan benar, kau akan menjadi keluarga yang luar biasa. Banyak permasalahan terjadi di dalam keluarga. Karena apa yang dibutuhkan oleh pria tidak bisa dipenuhi dengan benar. Ya, ini penting saudara. Ini pelajaran yang penting bagi suami maupun istri. Lalu dalam hal komunikasi. Dalam hal komunikasi, istri itu pengen banyak bicara, banyak pengen mengungkapkan isi hatinya. Makanya enggak jarang saudara, kalau boleh dikatakan wanita itu apa saudara? Dari sananya adalah seorang yang, wah saya sungkan jangan menyebutkan nih. Mungkin apa ya? Tak pasti singkatan aja, CRWT gitu aja ya. Dah saudara singkatkan sendiri apa artinya. Ya. Banyak ngomong,
Sebenarnya itu bukan karena dia mau banyak ngomong, karena memang kodratnya wanita itu suka untuk berbicara, suka untuk bercerita, suka untuk mengungkapkan apa yang menjadi dalam isi hatinya, itu dalam bentuk wujud perkataan. Makanya kalau ibu-ibu sudah berbicara, bapak-bapak perhatikan baik-baik. Jangan engkau sambil lalu ketika istrimu cerita, papa, aku mau cerita ya pak, gini loh, wah ini loh, wah sudah dengarkan aja. Dan saudara tahu kadang-kadang wanita itu tidak butuh solusi dari apa yang dia sampaikan. Dia cuma ingin mengungkapkan itu dengan kata-kata. Yang bahaya kalau engkau suami-suami cuekin istrimu. Makanya enggak jarang istri-istri akhirnya cerita kepada pria lain. Dan itu harus dihindari. Ketika istrimu berbicara kepadamu, mari sambut dia, dengarkan dia baik-baik. Ya, beberapa waktu yang lalu saya memberikan pembekalan untuk pasangan yang akan menikah. Dan saya suka, saya dapat tema mengenai komunikasi. Saya tanya dulu mesti seperti ini. Hobi yang perempuan apa? Hobi yang pria apa? Pernah suatu ketika saudara, saya tanya hobi wanita ini, ternyata dia suka bercerita. Dan si pria hobinya apa? Main game saudara. Wah saya langsung gini, hati-hati loh. Kenapa? Kalau pria-pria, pasangan-pasangan muda, kesukaannya main game, jangan-jangan nanti istrimu cerita sama kamu asik main game. Saya ngomong sama si calon pria, yuk kamu nanti akan menikah, akan hidup bersama. Kalau bisa jadi gamernya agak dikurangi. Banyak-banyaklah ngobrol sama istrimu nanti. Karena saya tanya, pernah enggak konflik gara-gara ini? Oh sering. Wah, saudara belum menikah aja sudah sering seperti itu karena game. Terus saya nasihati, sebagai pasangan suami istri harus saling. Kalau istrimu itu wanita diciptakan untuk banyak ngomong, dengarkan mereka. Ya. Kemudian kalau suami-suami biasanya apa saudara? Dalam hal komunikasi. Apa yang dia komunikasikan seringkali berbicara mengenai hobinya, kesukaannya. Ya laki-laki kadang suka mancing, kadang suka touring, atau kadang suka apa lagi? Olahraga. Nah, suami-suami itu akan seneng kalau istri-istri itu bisa sekali-kali menemani suaminya. Jadi saling, saudara. Ya. Kemudian ada lagi, dalam hal kejujuran. Istri butuh suami berkata jujur dan bersikap jujur. Ya, istri membutuhkan pasangan yang jujur dan terbuka dalam segala hal. Bahkan mungkin sampai sedetil-detilnya. Dan kepercayaan istri kepada suami didasarkan pada kejujuran pasangannya. Saudara, istri-istrimu itu peka loh saudara kalau engkau tidak jujur. Kalau engkau menyimpan sesuatu, istri-istrimu itu akan tahu. Makanya mari suami-suami, hiduplah jujur terhadap istrimu. Loh Pak, lah aku jujur banget nih Pak. Iya no Pak. Kadang-kadang kan ada istilah toh saudara. Ini biasanya laki-laki itu loh. Kita kan harus punya duit lanang Pak. Masalah keuangan. Duit lanang Pak. Loh emang duit punya kelamin saya bilang gitu. Loh bukan gitu Pak. Harus punya duit lanang. Artinya kalau kita punya duit lanang itu ya itu bukan dari gaji kita. Tapi dari sabetan-sabetan atau berkat-berkat yang lain Pak itu ya kita simpan sendiri. Nanti kalau aku butuh apa ya toh bisa langsung beli Pak. Nah itu duit lanang saudara. Saudara seperti itu tidak ya? Halo? Ya, istri itu butuh kejujuran. Lalu berikutnya saudara,
Apa yang dibutuhkan suami? Suami itu butuh istri yang menarik menurut versinya. Walau sering suami berkata, aku tuh mencintaimu darling, apa adanya. Tetapi sebenarnya dalam hati kecil para suami, menginginkan dan mengharapkan istrinya itu juga apa saudara? Memiliki ya sesuatu yang bisa membuat dia itu semakin terpesona. Tetapi apa yang sering terjadi saudara? Banyak ibu-ibu yang di rumah, kalau pas di rumah cuman pakai apa saudara? Daster. Ya toh? Ibu-ibu cuman pakai daster, ya, masak, bersih-bersih, dasternya itu mungkin ada daster yang sudah bolong, ya toh, rambutnya diikel-ikel, dikriwil-kriwil, tetapi begitu keluar rumah, tampil sangat berbeda. Makanya sering ada istilah toh, emak-emak itu kalau sudah dandan, kelar hidup lo. Yang jadi pertanyaan, kecantikanmu ibu-ibu itu untuk suamimu atau untuk orang lain? Saya enggak nyindir loh nih saudara, enggak nyindir loh ibu-ibu, tapi saya nabrak. Suami-suami saya percaya dimanapun engkau berada, dalam hati kecilmu, walaupun engkau menerima istrimu, tapi engkau juga ingin melihat istrimu tampil cantik, khusus di hadapanmu. Yang setuju katakan amin, pria-pria. Ya ibu-ibu, mari. Suami-suami itu ingin seperti itu. Jangan sampai engkau di rumah seadanya ya. Mungkin mandi cuma sekali ya, saya kira enggak ada ya, sekarang mandi mesti 2 kali. Tapi mungkin tampillah lebih luar biasa di hadapan suamimu, supaya suamimu semakin mencintaimu. Lalu kebutuhan apa lagi saudara? Finansial. Perhatikan baik-baik. Istri memiliki kebutuhan keuangan yang cukup. Makanya suami-suami harus bekerja. Saya percaya ibu-ibu langsung berkata amin. Mesti setuju ini sama saya ibu-ibu. Istri itu memiliki kebutuhan keuangan yang cukup. Agar apa saudara? Agar merasa nyaman, aman, dan melalui itu bisa memenuhi kebutuhan, juga termasuk kebutuhan suaminya. Dan takaran cukup di sini, dari keluarga yang satu dengan keluarga yang lain tentunya berbeda saudara. Saya tidak bisa matoi harus segini, enggak. Tetapi saya percaya ketika engkau suami-suami rajin bekerja, mencari nafkah untuk istri dan keluargamu, saya percaya istrimu akan semakin luar biasa. Istrimu akan semakin mencintai engkau dengan lebih lagi, tambah hari tambah luar biasa. Tapi yang terjadi bukannya bekerja, malah apa saudara? Mancing, dolan, ngopi mbek konco-koncone. Wah, jangan saudara. Ya, engkau mancing boleh, engkau dolan boleh, engkau kongko boleh, tapi bukan setiap malam. Biarlah berkala, itu penting, itu bersosialisasi namanya. Tapi satu perkara, istri-istri itu pasti sangat mengidam-idamkan agar kebutuhan keuangannya cukup. Dan suami-suami saya percaya membutuhkan rumah yang nyaman. Karena baginya rumah yang nyaman itu adalah idaman para suami. Rumah yang bersih, rumah yang tertata dengan baik. Ya, ketika pulang kerja rapi semuanya, baik semuanya. Saya percaya hati suaminya akan adem. Betul enggak bapak-bapak? Ada amin bapak-bapak? Wah, aminnya pasti kenceng. Ya. Itu beberapa survei ya yang dilakukan oleh seorang pakar tadi saudara yang bernama Willard F. Harley. Coba sekarang kita buka Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri,
tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Suami, istri, anak, ketika mereka melakukan saling memperhatikan, saling mendahulukan, saling mengasihi, saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati dan berbahagia. Lalu berkat apa yang diterima ketika di dalam keluarga kita ada unity, ada kesatuan hati yang luar biasa. Mazmur 133 ayatnya yang kedua dan ketiga. Mazmur 133 ayat, kita baca dari ayat yang pertama saja saudara. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat yang diterima ketika di dalam keluarga ada unity, ada pengurapan Tuhan yang selalu mengalir dalam keluarga itu. Dan melalui pengurapan itu, kita sebagai anggota keluarga akan diberikan kemampuan khusus oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik di dalam segala aspek kehidupan kita. Lalu Tuhan katakan juga apa? Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya, kehidupan sampai selama-lamanya. Dan kesimpulannya saudara, bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang berbahagia dan diberkati adalah yang pertama, menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Itu dengan memiliki hidup yang takut akan Tuhan, dan bangunlah misbah keluargamu sehingga nyata kehadiran Tuhan dalam keluargamu. Lalu yang kedua, ada unity, ada kesatuan hati. Saya percaya keluargamu akan menjadi keluarga yang diberkati dan berbahagia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari saya undang para pemain musik, worshiper, semua naik ke atas mimbar. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Syikiralah baralamala. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Mari keluarga-keluarga kata pujian. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehari, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat
Mari saya rindu untuk berdoa buat keluarga-keluarga yang ada. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, yang kami rindukan, kami ingin memiliki keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu secara khusus hamba berdoa Tuhan, buat setiap keluarga-keluarga yang ada, keluarga-keluarga dari jemaat-Mu GKI Pondok Daud Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan limpahi setiap keluarga-keluarga yang ada dengan anggur yang baru, sehingga sukacita Allah melimpah-limpah, cinta kasih melimpah-limpah, rasa saling menghargai, menghormati, dan saling membutuhkan ada dalam keluarga yang ada. Suami-suami semakin mengasihi istrinya dengan kasih yang sempurna, kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang walaupun. Dan biarlah istri-istri mengambil bagiannya untuk tunduk dan taat dan menghormati suami-suami mereka. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah anak-anak juga menghormati orang tua, taat dan tunduk dalam pimpinan orang tua. Dan kami juga berdoa buat orang tua, Tuhan berikan kemampuan untuk dapat membimbing, menyertai setiap anak-anak mereka, sehingga setiap anak-anak mereka memiliki roh takut akan Tuhan yang semakin hari semakin luar biasa. Hamba berdoa Tuhan, hamba mintakan kepadamu Tuhan malah hari ini, biarlah ada kerinduan Allah untuk setiap keluarga-keluarga yang ada, mulai membangun persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam mesbah keluarga. Karena itu berbicara mengenai kehadiran Allah di dalam keluarga. Terima kasih Bapa, memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada dengan berkat-Mu, dengan penyertaan-Mu, dengan perlindungan-Mu yang semakin dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami terima kasih buat kebenaran akan firman-Mu. Kami percaya dengan iman dimanapun kami berada, keluarga-keluarga diberkati Tuhan hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan, oleh Pastor David Wibowo Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, hikmat-Mu turun atas hamba-Mu, berkati keluarganya Tuhan, berkati penggembalaannya, berkati pelayanannya di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga bersatu hati berdoa buat gembala sidang yang kami kasih, Pastor Honggo Effendi Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah atas beliau, pekerjaannya,
penggembalaannya di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, berkati keluarganya Tuhan. Biarlah keluarga ini dimanapun keluarga ini berada Tuhan senantiasa menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu Pastor Ongge Effendi dalam tangan kuasa-Mu. Dan setiap kami Tuhan yang melayani Tuhan hari ini, jerih lelah kami di dalam melayani, kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Tetapi kami semua pasti diberkati Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya bahwa jemaat-Mu Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan bangsa dan negara ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini terus ada dalam damai sejahtera Allah. Kalau sebentar Tuhan kami mau menerima berkat Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami bersama-sama. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, bahkan kesehatan yang sangat luar biasa. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.